Om Swastiastu, halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu dalam pelajaran sejarah Indonesia. Untuk pembelajaran hari ini, silahkan kalian simak dengan baik materi berikut. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu akan membahas mengenai antara perang dan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, Ibu harapkan setelah mempelajari materi ini, kalian dapat memahami dengan baik bagaimanakah keadaan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dimulai dari yang pertama itu adalah rangkaian perjanjian Linggarjati, di mana rangkaian perjanjian Linggarjati itu dimulai dari pertemuan Soekarno dengan Van Mook, yang kedua perundingan awal di Jakarta, yang ketiga perundingan Hoge-Veluwe, yang keempat konferensi Malindo, dan yang terakhir adalah perundingan Linggarjati. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung lanjutkan saja pada pertemuan Soekarno dengan Van Mook, di mana pertemuan antara Soekarno dengan juga Van Mook itu diprakarsai oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison, di mana Presiden Soekarno dan juga Letnan Gubernur Van Mook itu dipertemukan pada tanggal 25 Oktober 1945. Dari pihak Indonesia ada 4 orang perwakilan, yaitu Presiden Soekarno sendiri, Ahmad Subarjo, Muhammad Hatta, dan juga Agus Salim. Kemudian dari Belanda ada Van Mook dan juga Van der Plas. Akan tetapi, pertemuan antara Soekarno dan juga Van Mook ini tidak menghasilkan kesepakatan apapun, karena Presiden Soekarno menginginkan pengakuan hak rakyat Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri, sedangkan Belanda atau Van Mook menginginkan agar Indonesia masuk dalam negara persemakmuran Belanda dengan membentuk parlemen yang memiliki pemerintahan sendiri dan Indonesia akan didaftarkan ke PBB. Nah, setelah tidak adanya hasil dari pertemuan antara Soekarno dan juga Van Mook, maka dilanjutkan dengan perundingan awal di Jakarta, di mana pada tanggal 10 Februari 1946 diadakan perundingan Indonesia dengan Belanda di Jakarta. Nah, Belanda menyampaikan beberapa poin penting. Yang pertama, Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk federasi, memiliki pemerintahan sendiri tetapi dalam lingkungan kerajaan Nederland atau Belanda. Yang kedua, masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedangkan urusan luar negeri ditangani oleh pemerintah Belanda. Yang ketiga, sebelum dibentuk persemakmuran akan dibentuk pemerintahan peralihan selama 10 tahun. Dan yang terakhir, Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB. Pada saat itu Indonesia belum menanggapi dan mengajukan usulan balasan, sehingga pada tanggal 12 Maret 1946, Sultan Syahrir membalas usulan Van Mook, di mana isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah Hindia Belanda. Yang kedua, Federasi Indonesia Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu. Mengenai urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang anggotanya terdiri atas orang-orang Indonesia dan Belanda. Yang ketiga, tentara Belanda segera ditarik kembali dari Republik Indonesia. Yang keempat, pemerintah Belanda harus membantu pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota PBB. Dan yang terakhir, selama perundingan terjadi, semua aksi militer harus dihentikan. Ternyata usulan Sultan Syahrir tersebut ditolak oleh Van Mook. Jadi, sebagai jalan keluarnya, Van Mook mengajukan usulan tentang pengakuan Republik Indonesia sebagai wakil Jawa untuk mengadakan kerjasama dalam upaya pembentukan negara federal yang bebas dalam lingkungan kerajaan Belanda. Sehingga pada tanggal 27 Maret 1946, Sultan Syahrir memberikan jawaban disertai konsep persetujuan yang isinya adalah sebagai berikut.
Yang pertama, pemerintah Belanda mengakui kedaulatan de facto RI atas Jawa dan Sumatera. Yang kedua, RI dan Belanda bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat. Dan yang terakhir, Republik Indonesia Serikat bersama-sama dengan Nederland, Suriname, dan Curaçao menjadi peserta dalam Ikatan Kenegaraan Belanda. Kemudian, setelah perundingan awal di Jakarta, dilanjutkan dengan perundingan Houge-Veluwe, di mana perundingan ini terjadi pada tanggal 14 sampai dengan 25 April 1946, di mana perundingan ini mengalami deadlock sejak hari pertama, karena masing-masing pihak sudah mempunyai harapan yang berbeda. Delegasi Indonesia berharap ada langkah nyata dalam upaya pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia, sementara pihak Belanda menganggap pertemuan di Houge-Veluwe itu hanya sekedar pendahuluan saja. Kegagalan perundingan Houge-Veluwe bagi kedua negara membawanya untuk kembali mengadakan perundingan, yang dilanjutkan dengan Konferensi Malino, di mana Konferensi Malino ini berlangsung pada tanggal 15 sampai dengan 25 Juli 1946. Konferensi ini dilakukan dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia Timur. Setelah Konferensi Malino dilaksanakan, maka dibentuklah Perjanjian Linggarjati. Untuk Perjanjian Linggarjati, silakan kalian cermati video berikut. Perjanjian Linggarjati. Perundingan diadakan di Indonesia bertempat di Linggarjati. Pelaksanaan sidang-sidangnya berlangsung pada tanggal 11 sampai 15 November 1946. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, anggotanya Mr. Muhammad Rum, Mr. Susanto Tirtoprojo, dan Akagani. Delegasi Belanda dipimpin oleh Profesor Schermerhorn dengan beberapa anggota, yakni Van Mook, F. de Boer, dan Van Vool. Sebagai penengah dan pemimpin sidang adalah Lord Killen. Dalam perundingan itu dihasilkan kesepakatan yang terdiri dari 17 pasal. Isi pokok perundingan Linggarjati antara lain sebagai berikut. 1. Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintahan Republik Indonesia atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Daerah-daerah yang diduduki sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur akan dikembalikan kepada Republik Indonesia. 2. Akan dibentuk negara Indonesia Serikat yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda, Indonesia sebagai negara berdaulat. Pemerintah Belanda dan Republik Indonesia akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Raja Belanda. Isi perjanjian lainnya adalah pembentukan NIS dan Uni Indonesia Belanda diusahakan sudah selesai sebelum 1 Januari 1949. Pemerintah RI mengakui dan akan memulihkan serta melindungi hak milik asing. Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda sepakat untuk mengadakan pengurangan jumlah tentara. Bila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perundingan ini, akan menyerahkan masalahnya kepada Komisi Arbitrase. Setelah persetujuan Linggarjati disahkan, beberapa negara telah memberikan pengakuan terhadap kekuasaan Republik Indonesia, misalnya dari Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Afghanistan, Burma atau Myanmar, Saudi Arabia, India, dan Pakistan. Perjanjian Linggarjati tidak membantu untuk memecahkan masalah bagi kedua belah bangsa, bahkan memperburuk keadaan. Belanda kemudian mengadakan gencatan senjata di Jawa dan Sumatera pada 21 Juli 1947. Belanda menyebut tindakan itu sebagai aksi polisional, tindakan kepolisian atau yang dikenal dengan agresi militer 1. Istilah polisional itu berarti pengamanan dalam negeri atau yang dimaksud di sini adalah Indonesia. Artinya Belanda tidak mengakui kedaulatan Republik Indonesia, seperti yang sudah dinyatakan dalam dokumen Linggarjati. Belanda memberi sandi pada serangan umum itu dengan operasi produk, yaitu operasi yang ditujukan untuk wilayah-wilayah yang dianggap penting secara ekonomi bagi Belanda.
Kondisi itu mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengeluarkan resolusi. Ada 2 resolusi yang disampaikan oleh PBB. Pertama, menghimbau agar Republik Indonesia dan Belanda segera menghentikan perang dan membentuk negara Indonesia Serikat, seperti yang diamanatkan dalam Perjanjian Linggarjati. Kedua, adalah usulan Amerika Serikat agar kedua belah pihak membentuk sebuah tim untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Usulan itu kemudian dikenal dengan istilah Komisi Tiga Negara. 3 negara itu terdiri dari Australia yang diwakili oleh Richard C. Kirby, yang dipilih oleh Republik Indonesia. Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland. Amerika diwakili oleh Frank V. Graham yang dipilih oleh Belgia dan Australia. Hasil dari KTN itu adalah perundingan diadakan kembali oleh Indonesia dan Belanda. Pihak Belanda mengusulkan agar diadakan perundingan di tempat yang netral. Atas jasa Amerika Serikat, maka digunakanlah kapal yang mengangkut tentaranya dengan nama USS Renville yang didatangkan ke Teluk Jakarta dari Jepang. Nah, anak-anak, demikianlah tadi mengenai Perjanjian Linggarjati. Ibu lanjutkan. Tadi sudah dijelaskan di dalam video juga, setelah terjadinya Perjanjian Linggarjati itu terjadi agresi militer satu, di mana Belanda memulai serangan dengan sasaran kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, sehingga pemerintah Indonesia terdesak keluar kota. Setelah terjadi agresi militer satu, jadi agresi militer Belanda satu terhadap Indonesia mendapatkan reaksi keras dari dunia internasional. Aksi tersebut menyebabkan Dewan Keamanan PBB membentuk suatu badan komisi jasa-jasa, baik yang kemudian disebut dengan Komisi Tiga Negara. Jadi Komisi Tiga Negara ini itu adalah bertugas untuk mendamaikan antara Indonesia dan juga Belanda. Nah, setelah diadakannya Komisi Tiga Negara, dilanjutkan dengan perundingan Renville. Untuk perundingan Renville, silahkan kalian simak video berikut ini. Pada tanggal 8 Desember 1947, di kapal Renville milik Amerika Serikat yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, delegasi perundingan Renville, Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, orang Indonesia yang memihak Belanda. KTN diwakili oleh Richard Kirby, wakil Australia, Paul van Zeeland, Belgia, dan Frank Graham, Amerika Serikat. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Indonesia menyetujui isi perundingan Renville yang terdiri dari 3 hal sebagai berikut. 1. Persetujuan tentang gencatan senjata yang antara lain diterimanya garis demarkasi Van Mook. 2. Dasar-dasar politik Renville yang berisi tentang kesediaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan pertikaian dengan cara damai. 3. 6 pasal tambahan dari KTN yang berisi antara lain tentang kedaulatan Indonesia yang berada di tangan Belanda selama masa peralihan sampai penyerahan kedaulatan. Dampak ditandatanganinya Perjanjian Renville. Wilayah Republik Indonesia semakin sempit dikarenakan diterimanya garis demarkasi Van Mook, di mana wilayah Republik Indonesia hanya meliputi Yogyakarta dan sebagian Jawa Timur. Anggota TNI yang masih berada di daerah-daerah kantong yang dikuasai Belanda harus ditarik masuk ke wilayah Republik Indonesia. Misalnya dari Jawa Barat ada sekitar 35.000 orang tentara divisi Siliwangi. Divisi Siliwangi tanggal 1 Februari 1948 dihijrahkan menuju wilayah Republik Indonesia di Jawa Tengah dan ada yang ditempatkan di Surakarta. Juga ada 6.000 anggota TNI dari Jawa Timur masuk ke wilayah Republik Indonesia. Isi Perjanjian Renville mendapat tentangan sehingga muncul mosi tidak percaya terhadap Kabinet Amir Syarifuddin. Dan pada tanggal 23 Januari 1948, Amir menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. Dengan demikian, Perjanjian Renville menimbulkan permasalahan baru.
yaitu pembentukan pemerintahan peralihan yang tidak sesuai dengan yang terdapat dalam Perjanjian Linggarjati. Mengenai Perjanjian Renville, nah karena terdapat mosi tidak percaya dengan adanya perundingan Renville ini, maka terjadilah agresi militer II, di mana pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer Belanda II untuk memusnahkan kekuatan bersenjata yang berada di pihak Republik Indonesia, yaitu TNI. Alasan lain yang dikemukakan Belanda untuk membenarkan agresi militer Belanda II adalah bahwa RI tidak sepenuhnya menjalankan Perjanjian Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1947. Nah, pasukan Belanda yang melaksanakan operasi Gaga alias agresi militer Belanda II adalah perpaduan dari personil KL serta KNIL. Pemegang komando militer paling atas pasukan Belanda adalah Jenderal Simon M. Spoor. Sasaran agresi militer Belanda II yaitu ibu kota Yogyakarta dimulai dari lapangan terbang Maguwo. Nah, selanjutnya adalah peranan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Jadi, pada saat terjadi agresi militer Belanda II, Presiden Soekarno telah membuat mandat kepada Syarifuddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintah darurat sebagai berikut. Yang pertama, Mr. Syarifuddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, kemudian A.A. Marawi sebagai Menteri Luar Negeri, kemudian Susanto Tirto Projo sebagai wakil ketua merangkap Menteri Kehakiman, kemudian Sukiman, Menteri Dalam Negeri merangkap Menteri Kesehatan, dan juga Kasimo sebagai Menteri Kemakmuran. Yang selanjutnya, Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan, Masikur sebagai Menteri Agama, T.M. Hasan sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, Indra Cahja sebagai Menteri Perhubungan, Mananti Sitompul sebagai Menteri Pekerjaan Umum, dan Sultan Muhammad Rasjid sebagai Menteri Perburuhan dan Sosial. Nah, setelah dibentuknya PDRI, rakyat dan tentara secara penuh menyokong tentara yang bergerilya melawan Belanda. Hal ini mendatangkan simpati dari negara-negara lain, hingga mereka mendesak tentara Belanda supaya keluar dari daerah Keresidenan Yogyakarta. Desakan itu berpengaruh pada revolusi Dewan Keamanan PBB. Sebelumnya, Dewan Keamanan hanya menyuruhkan penarikan mundur tentara Belanda dari kota Yogyakarta saja. Dengan demikian, Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI berhasil mempertahankan keberadaan Republik Indonesia dalam situasi yang amat krisis. Nah, serangan secara besar-besaran terhadap posisi Belanda di Yogyakarta dilakukan pada tanggal 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Untuk mempermudah penyerangan tersebut, maka wilayah serangan dibagi menjadi beberapa sektor berikut. Yang pertama, itu sektor barat dipimpin oleh Letkol Venj Sumual, sektor selatan dan timur dipimpin oleh Mayor Sarjono, sektor utara dipimpin oleh Mayor Kusno, dan sektor kota dipimpin oleh Kapten Amir Murtono dan juga Letnan Marsudi. Nah, serangan umum 1 Maret mempunyai arti penting antara lain menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada, mengorbankan semangat rakyat Indonesia, dan menunjukkan kepada dunia bahwa negara Indonesia masih mempunyai kekuatan. Nah, selanjutnya adalah perundingan Romroyen. Silakan kalian simak video di bawah ini. Perjanjian Romroyen. Atas inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia pada tanggal 14 April 1949 diselenggarakan perundingan di Jakarta. Pimpinan perundingan Merle Cochran, anggota komisi dari Amerika Serikat. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum, dan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Rooyen. Kemudian pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai persetujuan Romroyen. Isi persetujuan Romroyen antara lain sebagai berikut. Pihak Indonesia bersedia mengeluarkan perintah kepada pengikut Republik Indonesia yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya.
Republik Indonesia juga akan ikut serta dalam konferensi meja bundar KMB di Den Haag guna mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat tanpa syarat. Pihak Belanda menyetujui kembalinya Republik Indonesia ke Yogyakarta dan menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Belanda juga berjanji tidak akan mendirikan dan mengakui negara-negara yang ada di wilayah kekuasaan Republik Indonesia sebelum Desember 1948, serta menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Setelah disetujuinya Perjanjian Romroyen, pada tanggal 29 Juni 1949, pasukan Belanda ditarik mundur keluar Yogyakarta. Setelah itu, TNI masuk ke Yogyakarta. Peristiwa keluarnya tentara Belanda dan masuknya TNI ke Yogyakarta dikenal dengan peristiwa Yogya Kembali. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta kembali ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949. Perundingan Romroyen di mana telah disepakati bahwa Republik Indonesia bisa mengikuti konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Nah, selanjutnya itu adalah konferensi inter-Indonesia, seperti kalian bisa lihat di dalam slide, itu adalah gambar konferensi inter-Indonesia, di mana dalam konferensi inter-Indonesia itu dilaksanakan secara 2 tahap. Tahap pertama yaitu pada tanggal 19 sampai dengan 22 Juli 1949, dan tahap kedua yaitu pada tanggal 31 Juli sampai dengan 2 Agustus 1949. Ibu rasa demikian materi yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Untuk selebihnya silahkan kalian lebih banyak membaca materi-materi yang terdapat dalam LKS ya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan dengan baik, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada, dan untuk pembelajaran hari ini, Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa.